rekaman yang bocor ya, yang informasinya adalah bagian daripada barang bukti ya. Saya merasa bahwa siapapun pihak yang sengaja menyebarkan, apa maksud dan tujuannya, ya kan? Satu. Yang kedua, dengan beredarnya rekaman tersebut, ya kan? Apakah itu menjadi hal yang perlu dan krusial dalam hal ya penegakan hukum dan mengganggu penegakan hukum? Kita kembali kepada penyidik sendiri, ya kan? Dan kalau umpamanya rekaman itu sudah beredar di masyarakat, ya mau dan tidak mau bahwa apa yang diuntungkan dan siapa yang diuntungkan di situ, ya kan, dalam hal rekamannya diedarkan itu. Intinya apapun itu ada penekanan dari Niki soal bantahan bahwa ada tuduhan pemerasan, ya, dan ada upaya yang mana komunikasi yang betul-betul seakan-akan bahwa tuduhan-tuduhan pemerasan itu ditujukan kepada Niki, ya kan, walaupun si yang telepon atau pria yang telepon tersebut ya tidak terlalu tergambar, ya banyak bicara, tapi apapun itu sudah bocor ke masyarakat dan siapa yang bertanggung jawab ya kita kembalikan kepada penegak hukum, ya kan, apakah itu barang bukti atau rekaman dari siapa, itu hal yang perlu dicari tahu. Karena kalau memang itu dari orang yang sengaja menyebarkan, kan Niki sekarang kan ditahan tuh, ya kan, bagaimana Niki menyebarkan suatu barang bukti ya yang mana dia di dalam tahanan, ya kan. Mau dan tidak mau, saya sebagai praktisi hukum melihat ya dari sisi undang-undang perlindungan data, ya kalau bisa penegak hukum harus melakukan penyelidikan. Jangan sampai orang yang pertama ya yang sengaja melakukan hal tersebut mau menyudutkan kita dari sisi pelanggaran atau unsur apa pasal-pasal yang sudah dituduhkan. Yang mana pasal-pasal yang dituduhkan bagi saya adalah pasal yang tidak perlu diterapkan untuk kita misalnya, itu aja. Kaget. Bang, tapi ya Bang, maksudnya ini kan kalau misalnya dibilangnya kan si Loli sendiri nih Bang akan menangguhkan nih ibunya sendiri. Nah kalau misalnya itu berlaku nggak sih Bang? Kan ini kan hukumannya di atas 5 tahun nih Bang. Katanya kalau misalnya 5 tahun tidak bisa nih Bang. Ya, jadi gini, berbicara tentang penangguhan penahanan jangankan di atas 5 tahun, itu hak setiap warga negara. Penangguhan penahanan itu kan sudah saya sampaikan bahwa nanti syarat-syarat terpenuhi atau tidak kan kembali kepada penyidik ya, dalam hal ini reskrim, apakah diterima atau tidak. Karena begini, penangguhan penahanan kalau kita mengacu kepada pasal 32 itu hukum acara pidana, itu dia tidak mewajibkan berkaitan dengan orang atau barang. Tetapi apabila dasarnya terpenuhi, salah satunya adalah dia ditahan mungkin sejak awal dia kooperatif, itu bisa saja dikeluarkan contohnya. Tetapi kalau umpamanya contoh seseorang sudah dipanggil lebih dari 2 kali tidak datang, kemudian ada upaya paksa, itu memang agak sulit untuk dikabulkan. Tetapi apapun itu, penangguhan penahanan adalah hak daripada setiap warga negara Indonesia, itu aja. Tapi kan umur dia masih di bawah umur nih Bang, ya kan, belum genap. Jadi gini, kalau bukan soal umur ya pasti dia atas 17 atau 18 satu. Kemudian bukan aja keluarga dekat, ya pengacaranya juga bisa gitu. Ya kan, siapapun punya hak. Jangan kita terlalu mengatur tentang prosedur kepolisian, penyidik ya. Apa-apa ikut belangko dari mereka, belangko dari mereka, itu tidak boleh. Kita mari melihat pada aturan undang-undang gitu dalam hal ini hukum acara pidana. Apakah itu boleh dibolehkan, ya kan? Kalau memang kita memberikan jaminan dan pernyataan bahwa dia tidak melarikan diri, lalu dia betul-betul mengacu kepada undang-undang dalam pasal-pasal tersebut, bisa aja penangguhan penahanan itu dikabulkan. Karena gini, seseorang itu kan dianggap tidak bersalah sampai pada putusan menyatakannya, ya, dalam undang-undang kehakiman itu. Dan itu polisi mengenalnya sebagai namanya asas praduga tak bersalah. Jadi jangan langsung kita menganggap bahwa ini kita bersalah dalam kasus ini, sehingga hak penangguhan penahanan tadi tidak diberikan. Sebaiknya diberikan, itu aja. Bang, gimana pendapat Abang kalau mendengar selama ini kan kita sering terjerat kasus ya Bang ya. Tapi masyarakat melihatnya dia dihukum cuma sebentar lolos. Terus ada yang bilang katanya dia kebal hukum. Pendapat Abang gimana? Saya rasa bahwa Nikita bukan orang yang kebal hukum gitu. Jadi seseorang itu ditahan kalau memang unsurnya tidak terlalu terpenuhi. Lalu kemudian pada saat diperiksa dan pasal-pasal yang dituduhkan itu tidak memberatkan. Kemudian hakim dalam mengadili ya dalam hal ini sesuai dengan hal diperiksa yang betul-betul menganggap bahwa ya ringan, udah itu biasa-biasa aja. Kasus kalau berat itu kan saya selalu menyampaikan mungkin di pikiran-pikiran dalam hal penanganan hukum lain. Kasus-kasus berat seperti apa? Ya mungkin pembunuhan berencana ya 340, kemudian korupsi yang skalanya sudah di atas 100 miliar, ya itu hukuman berat tuh. Ya kalau kasus kayak seperti ini di media sosial dan lain itu biasa sebenarnya. Kadang orang kepelintir ya kan ngomong salah, kemudian hal-hal yang disampaikan
salah atau bagian daripada kritikan, jangan dipaksakan juga dengan pasal-pasal yang tidak perlu. Ya, contoh di kita dituduhkan pasal 27 ya Undang-Undang ITE contohnya. Lalu di dalam hal itu fakta, ya jangan kita anggap bahwa itu adalah bagian dari pelanggaran hukum. Gitu itu aja. Bang, terkait rekaman yang bocor itu, abang setuju nggak RG harus diperiksa dan sebagai mahasiswa gimana melihatnya? Jadi seperti saya punya pendapat hukum ya di media sebelumnya, sudah saya sampaikan apapun itu pelapor juga diperiksa. Ya, saya secara tegas katakan tidak mungkin orang memberikan uang kalau tidak mengandung dua unsur. Ya, mens rea atau niat. Satu adalah menjebak, yang kedua adalah memberikan cuma-cuma. Kalau dia memberikan yang cuma-cuma tidak mungkin hari ini LP ada. Kalau dia memberikan jebak tetap itu pidana. Karena kalau memang itu benar ada suatu perbuatan melanggar hukum yang dia lakukan untuk memberikan sesuatu yang tadi duga bahwa dia punya produk-produknya adalah pelanggaran, adalah berbahaya, mengandung zat-zat yang kimia, wajib dia diperiksa gitu. Karena tidak mungkin orang mentransfer uang, mustahil orang transfer uang tidak dengan ada hal-hal lainnya ya. Kalau memang sebagai saya, karena kita seorang yang tokoh ya dalam arti artis yang punya nama, ya bagi saya bahwa dia memberikan cuma-cuma supaya kita jangan kritik dia, dan itu biasa, itu tidak ada hal-hal berkaitan dengan ancaman. Karena bisa diwawancara dengan cukup jelas Makilah sebenarnya ngomong di rekaman yang bocor itu bilang dengan dokter RG bilang ini lagi ada di samping gitu, ini mahal loh gitu ya. Kalau nggak ditutup mulutnya berarti kan emang ada unsur. Iya kan, dari percakapan itu kan sudah kita bisa merangkum bahwa ada apa di telepon dengan bahasa seperti itu muncul percakapan itu. Analisa saya dan pikiran saya itu sejak awal tuh sama sampai hari ini. Seseorang diberikan uang cuma dua hal, salah satunya adalah untuk berkata bahwa ya udahlah saya mungkin punya produk salah. Yang satunya lagi memberikan yang cuma-cuma. Gitu. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda memberikan yang cuma-cuma, jangan Anda lapor. Nggak ada unsur pemerasan, karena itu kategori pemerasan. Tapi kalau Anda sudah memberikan lalu Anda melapor, Anda menjebak orang dong. Gitu. Maka polisi harus memeriksa si pelapor. Makanya saya bilang, kalau BAP itu yang waras gitu, yang normal gitu ya. Bagaimana ibu bisa memberikan uang? Ada paksaan. Memangnya dipaksa dengan dipotong atau dengan diancaman kekerasan, pistol dan lain-lain. Seperti polisi yang peras orang dengan senjata api, lalu digunakan pasal pemerasan itu, yang baru yang viral ini kan, itu baru ancaman. Kalau ancaman dengan WA itu pengancaman. Itu lagi kasih tahu bahwa produkmu itu saya beli, saya bisa berisiko kesehatan ya. Suatu hari saya bisa penyakit kimia dan segala penyakit kanker dan lain-lain, karena memang produk berbahaya itu bisa menimbulkan kanker. Saya mahal loh diri saya ini, ya kan? Benar tuh. Jadi jangan sembarang jual barang, kalau memang barangmu itu tidak benar juga jangan sembarang mensuap orang. Mohon maaf bukan suap ya, memberikan uang kepada orang. Gitu. Kalau memberikan maka itu ada unsur, ada apa di balik itu, ya kan? Gitu. Nah, tapi bisa dibilang itu apa tadi bilang bukan pemerasan yang secara kasar, ini bisa dibilang pemerasan halus lah, bisa dibilang gitu Bang. Apapun itu kan pasal 368 ya, pemerasan. Itu sesuatu dengan ancaman tuh. Sekarang apakah ya udah kalau kamu tidak berikan saya akan live terus. Apa itu ancaman? Itu bukan ancaman, unsurnya kekerasan, Pak. Gitu. Itu lagi diberikan secara cuma-cuma bagi saya sejak saya dari awal sampaikan. Kecuali lagi diberikan dengan niat atau mens rea menjebak dia, menyusahkan dia. Gitu. Tapi kalau memang benar bahwa pernyataan Niki berkaitan dengan produk, lalu produk itu ada berisiko hukum, silakan periksa yang bersangkutan si pelapor. Gitu. Oke, berarti tapi kan dari Niki katanya tidak bisa RJ ya, karena ini kasusnya. Ya memang karena memang ini kasusnya tidak bisa restoratif justice memang. Kalau dia bisa RJ, berarti kan dia bisa mengungkap semua kan bisa. Ya apapun itu, ya kita harus berlapang dada, tetapi juga harus dengan langkah hukum. Langkah hukum yang saya selalu berbagi, pra peradilan, permohonan gelar khusus. Karena pasal itu kan ada 3 pasal tuh, ya kan? Undang-undang ITE, kemudian pasal pemerasan, ya kan? Setelah itu pasal pemerasan itu pasal apa itu? 3 pasal itu, ya. Dan memang ya tidak PGP doang. Dan memang saya merasa bahwa pasal-pasal tersebut terlalu memaksa gitu. Kalau pasal-pasal yang seperti itu yang saya selalu berbagi dari awal. Di kita kan dalam live-nya yang diduga menggunakan latar belakang skincare dari mana si pelapor ya. Lalu memang kalau memang itu tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang itu jangan dipaksakan. Gitu. Barangnya lari tempat lain pakai pasalnya untuk lain kan tidak boleh. Makanya saya bilang 2 pasal yang tidak mungkin dikabulkan oleh majelis hakim termasuk 263 tidak mungkin dikabulkan gitu. Mana ada unsur pemerasannya di situ? Enggak ada unsur pemerasan. Gitu. Ya kan? Berarti
BPOM harusnya turun tangan sebelum ini terjadi. Sejak dari awal saya sampaikan, Balai POM ini kan banyak duduk dan tidur gitu. Ya kan? Kasus-kasus yang lagi viralin oleh Doktif, ya sekarang Doktif juga mau dilaporin itu kan. Sekarang Nikita. Jadi begini, mereka itu harus kerja. Buat apa Balai POM yang punya tugas mengawasi obat dan makanan hanya duduk diam aja? Artis, konten kreator, masyarakat mulai kritik, baru mereka mulai bikin pertemuan pula, ya kan? Saran lah buat Balai POM, kalau lain kali bikin pertemuan, undang tuh praktisi hukum, undang juga para aktivis, undang juga para ibu-ibu yang suka pakai skincare. Jangan pengusaha aja, bisa aja setoran gitu, ya kan? Undang mereka supaya mereka kasih pikiran-pikiran hukum yang bagus untuk fungsi pengawasan ke depan. Contoh kasus-kasus di beberapa daerah ya, yang saat ini penyidik PPNS Balai POM yang bekerja itu, mereka tahan, kemudian mereka periksa, ya, kemudian mereka tindak lanjut. Itu bagus. Ya, para Balai POM pusat ini kan skincare bermasalah di mana-mana, kok tidak bekerja gitu. Nah, terkait tadi aku bilang pengusaha skincare kan kayak dokter Oki dan juga dokter kan temennya Niki sama. Mereka bilang tidak ada ikut campur terkait kasusnya Niki. Sedangkan dokter O kan bisa dibilang sebagai mediator antara dokter Reza Gladys dengan Niki, dan akhirnya terrealisasi ke Mail yang ibaratnya pemeriksaan yang itu. Dan dokter juga bilang saya tidak ada kaitannya. Menurut Bang Sini mereka harus gitu bisa juga. Jadi gini, mohon maaf, kalau kita melihat dari LP-nya kan tidak ada pasal lain kecuali di 3 pasal itu. Tidak ada pasal turut serta dan bersama-sama. Jadi tidak mungkin dikembangkan kecuali dikembangkan ya kan secara tidak sesuai prosedur hukum. Nah, itu yang dilihat sana. Cuma pertanyaan saya gini. Pada saat LP awal yang dilaporkan oleh Reza, itu pasal berapa ini pakai? Gak tiba-tiba kok ada 3 pasal tambahan gitu. Jangan terlalu mengada-ada lah gitu, ya kan? Mengada-ada soalnya. Kalau hari ini dilapor, BAP juga jelas. Kenapa saya bilang selalu BAP jelas? Orang mentransfer uang harus diperiksa BAP si pelapornya itu. Dia memberikan keterangan dan data sedetail mungkin. Salah satunya adalah mungkin dia bilang iya si Niki itu pakai latar belakangnya itu produk kita. Lalu dengan produk itu diancam segala macam, dia kan? Dan di situ harus dengan jelas. Ditanya juga apakah produk itu berbahaya atau tidak. Kalian juga melakukan penyelidikan terhadap produk itu, bukan saja satu pihak buktinya diambil, ya kan? Si pelapor aja, 2 pihak. Keterangan dari Niki juga diambil karena salah satu barang bukti adalah salah satu alat bukti adalah si terdakwa atau terlapor itu. Itu satu alat bukti dari 8184. Itu Niki juga bagian daripada alat bukti. Kemudian Ricky kan korban. Dia kenapa bisa bilang dia korban? Bisa aja dia beli produk, lalu produknya itu kan tidak ada izin lain-lain. Bisa aja berbahaya. Dia udah coba, dia udah tes, ternyata produk berbahaya. Bisa aja seperti itu. Lalu dia sampaikan kepada mereka, jangan beli produk ini berbahaya, ya kan? Nah, mungkin dengan seperti itulah terjadi pentransferan dan lain-lain. Nah, ini harus diperiksa secara jelas. Karena itulah proses penegakan hukum, proses penyelidikan ke penyidikan. Itu harus terang. Jangan sampai tiba-tiba dipaksakan untuk pasal-pasal yang tidak perlu gitu. Oke. Terakhir sedikit.